Bismillah. Ini enak banget kentangnya itu yang crispy di luar, lembut di dalam. Raibosi. Suapan terakhir kan gitu guys. Udah habis. Bismillah Chan. Tempat buat di Indonesia. Tujuh. Suapan terakhir Chan. Kok nyaman? Kok comfortable? Lucu loh dia. Lo tau gak sih? Ini minuman kesukaan aku. Kesukaan lu. Iya, jujur ya. Ini kesukaan laki sejati. Ini kesukaan top. Top. CEO pasti nggak suka. Pasti. CEO itu kan sukanya yang Coba tunjukin dulu, peragain dulu, geng. kayak mana? Yang dia lulus tangan sama Randy tuh. Ini nggak boleh. Itu terlalu Jadi gini. Nona di sini. Lucu. Coba. Nggak bisa dilihat tapi. Lagi nggak? Lu kalau jadi gue gimana perasaannya? Kesel sih sampai sekarang. Guys, jadi Cynthia ini punya dendam pribadi dengan Bu Ina. Tapi sekarang Bu Ina itu kita lulus 1 tahun, dia udah pensiun. Benar, gue nggak terima. Rasanya anjing. Sumpah ya, Bu Ina itu kayak galak. Di atasnya setan, ada iblis, di atasnya iblis, ada Bu Ina. Itu galak banget sumpah. Kayak yang waktu tuh di ini kita di dia trauma. Iya. Aku datang untuk menyembuhkan trauma Cynthia. Tapi dia temennya Intan. Cie sama gue. Tapi sumpah ya, gue masih inget banget di mana lu marah-marah sama dia. Kayak misalnya lu kayak gini kan, lu pasti kayak gini. Kayak misalnya ini buku gitu kan. Gitu, terus lu kayak gini pasti duduknya. Begitu. Terus dia kayak, ya apa sih? Gitu. Lucu. Bayangin ya, dia tuh kan dibully ya termasuknya ya. Tapi dia kena bully juga. Forgive me Intan. Gue bener-bener inget banget itu. Terus Intan Dia kayak gini, forgive me. guys, itu ada notif sama cowoknya. Stop. Tuh gue udah bawa batu api. Dia udah siap nonjok. No. Terus kalian gimana dong? Itu emang baru masuk dari bully ya dia tuh? Iya. Baru masuk banget. Oh, kalau baru masuk sih enggak ya, masih belum kelihatan. Orang tuh kayak aktor. Kelas tuh udah kayak gitu ya kelasnya? Apa masih ngacak sebelum yang pas Udah kayak gitu. udah di awal tuh kan guys, bayangin dia orang udah sebonding itu, gue baru masuk gue udah gitu. Kita belum ada teman yang benar-benar pure teman kan dulu itu. Ya Fake friend. kan lu bertiga terus, lu pasti ke kantin terus sama dia orang. Menjijikkan. Gue itu ya dibabukin sama dia Iya orang. kan? Kayak kurang ajar kan. Kalau temenan bertiga itu kan salah satunya pasti ada yang dibuang-buang kan, itu gue. Kayak
lu kayak gimana, tapi lu tuh sering loh berdua bertiga. Tapi ya gue kalau nggak ada di orang siapa lagi untuk ada lu. Lu tau gak sih, gue kaget banget gue ketemu. Tapi kalau kreatif tuh kreatifnya kelas gue loh. Emang kalau pintar emang goblok orangnya, tapi kalau kreatif tuh kelas gue tuh kreatif banget. Belen pernah masuk kelas 12 itu kan, masuk kelas unggulan kelas seru banget anjir. Wah, lu pasti ngerasa Saingannya nggak sehat banget demi apapun. iya, kelas 10 dulu gue juga unggulan 11. Gue stres banget masuk kelas ini, kayak makanya gue waktu itu sampai ini kan minta les seminggu itu kan les itu normalnya 2 kali kan, jadi gue sampai minta kelas tambahan, terus minta 3 kali les seminggu kayak Abis tapi kan lo kelas 11 nggak ini? Nggak yang ini ya, apa namanya? Gue nggak lihat. Maksud gue nggak yang amis-amis banget itu nggak? Kan udah penjurusan nggak sih? Itu kan masih campur. jadi gue mau ambil ini untuk jurnal. Apa yang lo syukurin sekarang? Ini tulisan di diare gue sih, diare. My diare Gue bisa survive di semester 2, terus survive di semester 2 ini. Terus yang kedua itu gue bisa menjawab pertanyaan dosen killer kemarin, gue dibantai-bantai dia, padahal ini isi nggak ada pena. Padahal ya gue tuh dari 12 orang tuh yang ngebantu gue cuma 2 orang. Itu gue bangga banget sih sama diri gue, kayak gue bisa jawab. Karena kelompok sebelumnya itu sih, dia tuh nggak ini cara menjelasin diagram itu dia nggak bisa. Jadi gue kayak gue bangga dong. Nah, kan itu emang hasil lu. Ya, lu ini lah. Gue juga kalau itu kerjaan gue mau gue pasti tahu gini. Malah aneh kalau nggak tahu. Tapi itu lo hebat sih. Soalnya kan nggak mudah ya ngomong di bawah pressure kayak gitu. Apalagi kelompok lo yang beban kayak Ada angkatan 24 lebih kan. iya. Terus itu gue bangga lagi karena lo selalu PC gue heboh banget tau kalau di PC sama lo, sumpah. Bohong. Sumpah, tapi kalau emang di atas jam 10 itu kadang-kadang suka kelewat gitu loh sih di MD, dia nggak muncul ininya biasanya. Udah gitu lah pokoknya. Terus itu lo selalu ngirim-ngirimin gue video yang bikin terus gue boleh masukin dia apa? Nggak apa. Kan ini yang lo syukurin. Karena dia bisa ketemu teman kayak lo baik, terus bisa ketemu temen itu kan belum bisa ketemu teman kan, kayak dia baik, dia bisa nganterin gue gitu. Terus udah. Kalau lo apa? Masih bisa hidup. Selain itu, kalau itu kan ini memang jodoh lagi, emang Tuhan yang ngatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa. Nggak ada sih, biasa aja gue. Apa yang gue syukuri ya? Berarti lo emang nggak syukur ya ketemu gue ya? Nggak, gue bersyukur gue bisa bermain sama lu lagi. Oh, gue seneng karena lu udah nemuin cowok, itu termasuk gue seneng. Karena kayak apa ya guys? Kayak ini loh, kan kita dari kelas 7 apa 8 guys kita. Kelas 7 sih. Soalnya pas COVID itu kan semester 2. Itu awalnya tuh gara-gara apa ya sih, kita sering chatanya. Sharing tugas nggak sih? Barter. Oh iya. Tuh, itu adalah hal yang gue syukuri karena ada orang lain yang lebih perhatian sama aku ya. Soalnya tapi itu yang gue syukuri karena berarti kebahagiaan lo bertambah. Gue tuh masih overthinking kan omongan kakak gue kan, dia bilang katanya dia tentang katanya udah deket sama cowok terus dia lupain. Gue langsung kayak anjir, langsung dia mikir kayak gitu ya.
kayak gue langsung kepikiran gitu loh sih, makanya gue kadang-kadang ngebahas semua omongan lo itu karena gue sebetulnya gue mau main sama lo tiap hari. Bisa nggak kalau misalnya gue dadakan ke rumah lo gitu, bisa tiba-tiba datang pas lo lagi bangun tidur gitu? Enggak, jangan. Gue gak mau terima tamu di saat gue baru bangun. Tapi bisa kan kalau dadakan yang super dadakan. Gue nggak apa-apa kalau ngobrol di teras aja nggak apa-apa. Asalkan ketemu sama lo. Apalagi yang gue syukur ya, lo bisa survive itu gue syukur. Tapi karena lo kan mikir salah jurusan. Tapi gue percaya lo, kalau Tuhan tuh pasti nunjukin jalan lo. Kalau lo salah jurusan, lo pasti udah keluar kan ya. Sumpah. Iya ya. Pasti, dan itu jalan Allah pasti kan. Tapi kalau misalnya lo nggak keluar gitu, jadi emang itu jalan lo kan. Aduh, lagunya sedih. Terus apa lagi ya? Moe masih sehat. Iya, gue sedih loh kalau mau ini udah apa namanya, kadang-kadang mau ngasih kabar kayak mau lemas gimana. Karena Moe itu jarang banget dia sakit, sumpah. Dia tuh jarang banget, jarang Berumur ini kan seemong kan gitu. kayak tuh emang Tuh emong gitu. Makanya gue seneng banget karena anak-anaknya tuh udah pada mati guys. Iya. Gue juga pas gue PC gitu di pala lo ada moe kan. Ini tuh Bisa kayak nggak? mbak-mbak loh. Iya. Bang tinggal sama yang masih Mbak-mbak anggun. gitu ya. Gue kadang-kadang kayak PC sama lo tuh, bisa nggak sih tangan ini tembus? Gue pengen banget nih. Tapi gue pengen kucing cowok tuh. Kucing cowok. Tapi iya tuh, gue ngerasa kok gue ngerasa kucing cowok itu pasti nggak awet gitu loh, kayak gampang mati gitu loh dia. Terus juga pipis terusan gitu, nge-spray terus tuh, spam spray ada jelas. Nah kucing gue tuh dulu yang sebelum mati itu Al, dia tuh nggak pernah spray, dia tuh di litter box terus. Makanya gue salah motor dia. Makanya gue kayak waktu dia mati tuh gue tuh kayak anjir gitu, kayak anak gue loh gitu. Awal tuh yang nah ini ya sakit itu ya, sakit apa sih? Nggak tahu, kayaknya dia tuh yang keracunan itu loh. Dia tuh udah sempet sehat, sakit lagi. Nah itu dia cepet banget giginya yang kesakitan kedua kali. Virus ya? Bisa kan gue rawat, habis itu sembuh kayak 2 harian. Dia bisa main lagi. Abis itu tiba-tiba dia lemes yang lemes itu. Kita bisa main gak sih kita itu? Enggak deh. Abis gue bukber kalau nggak salah. Iya gue ingat banget. Oh iya lagi puasa. Gue unboxing punya HMD gue tuh. Yang pas lo ini sahur-sahur nemenin dia kan. Gue sedih banget tau pas dengar kabar. Padahal Al itu ya, yang gue gendong waktu itu bukan kucing. Kan kalau mau kan malu-malu. Oh iya iya. Al ya Allah gede banget gitu kayak. Pengen gue masukin di jok kan gitu. Tapi gue manggilnya Aldo. Kalau dia kan ada kayak dut cikidut. Gue sih kalau manggil kucing gue gendut gitu. Tapi Al itu belum bisa. Apa? Belum bisa. Dia belum seri. Itu gendut banget ya. Ya apa gimana kabarnya? Katanya ya dia tuh diadopsi sama ini tahu temennya kakak gue itu. Tapi gue nggak tahu keadaan dia. Semoga baik-baik ya. Iya. Apin itu kan kuat. Apin itu strong banget. Orang mau aja digebukin sama Apin. Preman loh Apin tuh. Namanya kucing kampung. Tapi lu selalu Kok kayak kita background dia orang ya? Apalagi dia nanya apa nih? apa? Apalagi? Gue mau nanya kehidupan lo di fisik semester 2 itu gimana? Apakah kayak ada yang kayak pahit apa happy Kayak di happy ya? semester 2. Mulai dari apa tuh yang paling lo benci deh, peringkat 1?
gue ngerasa gue kayak ngulang matkul satu gue bukan itu gara-gara dosen yang kayak aneh. Makanya gue berharap gue ketemu dosen yang baik-baik loh yang semester 3 ini. Terus yang kedua, PPKMB itu gue nggak suka. Kayaknya kesiangan gue tuh dihabisin di semester ini loh. Ya semoga aja ya semester 3 jadi los gitu, nggak ada masalah. Gue nggak apa-apa kalau semester 2 ini gue digituin, dizolimin sama Ulila. Asal udah itu doang, gue nggak mau lanjut semester selanjutnya. terus yang ketiga, tapi lo hebat sih bisa ngelewatin itu. Gue yakin lo bisa. Bisa gila. Bisa survive. Bisa itu mah gue pede banget soalnya. Terus yang ketiga apa Tapi sih? gue tuh ya gak tau kenapa ya, kok gue masalah itu gitu nggak yang gue bawa pusing stres gitu loh. Tapi gue nah itu salah satu yang gue syukuri karena gue masih bisa menerima. Kan ada orang yang bisa stres sampai mengalami psikis gitu ya, kayak kena mental gitu. Kalau gitu ya nih gue nih, oh gue ada masalah nih, tapi gue percaya ini pasti bakal selesai nih. Bagus. Gue percaya jadi gue tuh nggak yang kayak ih masalah gue ya, kadang gue kayak gitu tapi gue nggak yang berlarut-larut gitu loh. Keren sih, gue iri tau yang punya pendirian kayak gitu tuh. Kalau gue ya apa harus nangis dulu aja, gue juga nangis soalnya, tapi maksud gue nggak yang kayak berlarut-larut gitu loh. Nih gue kayak gini nih, oke nih gue PPKMB dia harus ini lagi banding, terus matkul ini gue kayaknya gue ngerasa gue ngulang, tapi ya udah nanti kan bakal selesai juga. Nanti PPKMB kalaupun gue ngulang nanti pasti bakal selesai Agustus. Kalau gue ngulang nanti semester 4 gue ngulang, gue mau kayak hidup sekali nggak usah dibikin pusing gitu loh. Iya kan, setuju gak guys? Hidup tuh sekali, jangan dibikin pusing. Harus quote ya di Quote. komen nanti. Serius, itu yang gue syukuri. Bukannya gue nggak peduli, terus anjir, tapi gue nggak yang bikin gitu loh. Gue nggak mau kayak masalah itu bikin gue stres hari ini yang merusak hari gue selanjutnya gitu. Udah hari buruk gue tuh udah berhenti di itu aja. Waktu gue dikabarin PPKMB gue nggak lulus, udah itu aja hari ini sedihnya udah selesai, berjalan hidup lo lagi. Soalnya masih ada yang lebih berat dari itu. Iya makanya gue mikir kayak ini masalah gue nggak sebanding sama orang-orang. Mungkin ada di luar sana yang lebih susah di depan apa namanya masalah kuliahnya. Jadi gue ngerasa kayak yaudah ini normal aja buat kuliah gitu. Terus kalau lo apa yang berat semester ini selain bareng Maya sama Inggris? Itu yang pertama itu nilai UTS gue sih. Nilai UTS gue emang kurang memuaskan yang waktu gue langsung nelfon gitu. Iya ya, nilai UTS gue bukan. Itu kan apa? Dia tuh sistemnya kayak live gitu kan, gara-gara bisa. Itu gue kayak ngerasa ini loh, bukan bodoh sih, kayak sia-sia banget sih. Gue tuh sampai beli medianya untuk belajar, itu harganya nggak murah, ya 285 gue beli, itu lumayan juga kan. Kayak gue sekarang lagi baca duit. Terus itu gue baca, gue bener-bener baca modul 215 halaman itu gue baca sampai habis. PPT yang dari bapak itu gue baca semua. Terus gue itu tidur jam 3:30, jam 8 langsung berangkat. Itu gue ngerasa kayak wah gue udah pede banget nih, gue udah pede, pasti gue bisa dapat di atas 75 lah. Pas nyatanya pas gue dipanggil ngeliat nilainya kayak Tapi kalau pekerjaan tuh lo ngerasa oke nih gitu. Apa lo udah aduh enggak nih gitu. gue udah ngerasa enggak, Lo udah nggak kayak gitu. iya, karena kata kawan kayaknya gue tuh burn out gitu loh sih, tidur cuman sebentar, belajar terus. Gue kayaknya emang terlalu ambisius sih, kayak dapetin nilai segitu. Terus itu dapet hasil segitu gue langsung kayak Sia-sia gitu.
nggak usah belajar. Terus langsung besoknya kan sih ada ujian akhir praktikum, dia ujian tetap gitu kan. Gue langsung kayak udah nggak usah belajar, gue udah nggak mau belajar, modul padahal modul cuma tipis kan 4 bab doang. Gue langsung kayak udah jauh-jauh dari gue. Tapi ini enggak sih, ini bohongin diri gue sendiri nggak sih, gue jam 3 nya itu langsung belajar lagi kan sih, kayak apa sih nggak sesuai sama omongan yang tadi malam ya. Terus itu ya lumayan alhamdulillah sih jawab. Terus itu nah itu yang nggak gue suka sih. Terus gue malas sih, pemalas itu yang gue benci, gara-gara gue tuh kan udah nganggur nih kan, kayak gue tuh gak pernah beresin rumah itu gue akuin kan, nggak tahu loh, gue tuh nggak ada hasrat gitu ya. Tapi wajar sih karena kan lu nggak pernah, kamu jarang ya libur kayak gini. iya Kayak lu 6 bulan full lebih malah kayak terus. Dan gue nggak apa kalau gue jadi orang tua lo kayak ya udah nggak apa-apa kan ini waktu lo liburan. sumpah yang memahamin diri gue tuh kayaknya cuma lo doang. Sumpah yang orang yang gue hubungin pertama kali pas gue benar-benar kayak anjingnya banget lo anjing. Terus itu Apa lagi? oh iya makanya lanjut yang tadi ya, makanya gue iri yang pas lo ngomong gue udah nyapu, udah beresan segala macam, udah cuci kayak gue itu ya pas lo ngomong kayak gitu pas nyuci gue malamnya langsung nyuci tau beneran. Gue langsung Termotivasi. gue langsung termotivasi kan, langsung beresin kamar. Gue aja tadi ya sebelum berangkat ya ubah layout kamar dulu. Gue bener-bener Paling nggak geser bisa meja. ubah layout. Ya kan, ya setidaknya ada pengajuan. Nah gue tadi udah nyapu juga. Gue udah nyapu. Terus apa lagi? Terus itu gue nggak mau berekspektasi ke siapapun itu kecuali lo ya. Jangan sih, sama Allah aja. Ya. Karena Sakit ya. ya Abis apa lagi? udah sih cukup itu aja. Tapi gue tuh ya yang masalah itu beberesan tuh ya, kenapa coba? Karena dari kecil gue tuh sendiri Emang mau ikut kayak ini kerja. apa? Emak gue tuh kerja. Jadi gue tuh kayak, terus tuh lingkungan gue juga tuh kayak gitu. Mbak gue tuh kan orangnya kayak kotor gitu. Dia tuh bersih banget tau. Gak bersih banget sih, gue kotor jorok juga sama gue. Tapi emak gue juga tuh kayak lingkungannya itu tuh gimana ya? Lingkungan emak gue juga tuh, emak gue tuh gak suka loh kotor, debu. Nah abis itu gue tuh tiap hari dari kecil tuh, sumpah demi Allah ya, gue hampir tiap hari nyapu. Kayaknya gue bolong tuh seminggu tuh bisa sekali doang, tiap sehari. Seumur hidup gue ya, nggak seumur hidup sih, tapi maksud gue dari gue mulai belasan tahun gitu loh. Karena dari dulu tuh gue tuh udah disuruh nyapu guys, dari dulu disuruh nyapu rumah. Terus tuh faktornya tuh karena itu kan debuan kan, jadi gue juga tuh lama-lama kan udah biasa tuh, ngerti kan kalau misalnya orang suka beresan nih debu nih segini ya pasti berasa banget. Nah itu kayak gitu, gue tuh gak suka tuh gitu. Gue gak suka ketika gue megang nih, ada debu gitu, gue ngerasa kotor banget. Gue tuh bersih, gue gak tau ya. Gue kalau megang, misalnya gue skincare, gue gak sengaja megang tangga gitu, Kecil lagi. Nah, kayak gitu, gue nggak mau tangan gue menyentuh muka gue dalam keadaan gue menyentuh ini ya. Gue kalau tentang muka gue emang kayak gitu. Tapi kalau misalnya lingkungan gue kayak kamar gue nih kotor, udah bodo amat gitu. tapi kadang juga gue kayak gitu kok. Gue kalau emang ada tenaga aja gue kerjain yang kayak gitu. Nah kalau pagi-pagi itu emang kenapa coba? Karena biar gue tuh tidurnya, gue tuh tidur itu ya kalau liburan kayak gini ya, kalau gue nggak gue paksain tidur jam 7 pagi gue tidur. Makanya gue tuh gak suka, jadi gue milih kayak gue lebih baik tidur jam 1 bangun jam 6, terus gue aktivitas, gue beresan biar malamnya capek, biar gue tidur. Karena gue gak bisa tidur, itu cara gue biar tidur cepat guys. Besok gue akan coba. Misalnya nih jam 1 gitu, lo udah mikir oh gak bakal tidur nih gitu, lo paksain lo tidur, bangunnya subuh jam 6 sekalian sholat kan.
gue tuh malah nggak suka loh kalau sholat kayak bangun sholat tidur lagi, gue merasa terganggu aja, makanya gue bangun sholat udah habis itu gue beresan, gue nyuci, gue jemur kan. Kalau jemur tuh di tempat kakak gue loh, jadi gue bawa jemuran itu ke atas tangga. Jadi gue udah olahraga pagi-pagi, Keren. Gue termotivasi. makanya gue biar gue bisa tidur malamnya dan ngulangin kegiatan itu terus. Gue termotivasi sih. Gue besok mau nyoba ya Diamond. Soalnya gue hari ini ya bangun, tadi tuh bangun jam 2. Gila, gue bayangin gak sih di gedung DPR gue udah ngechat dari jam 10 ya, gue chat lo baru dibalas, kata gue apa ya itu udah setengah jam acara gue dimulai sampai selesai gue baru pulang, dia baru balas. Maksud gue apa ya, Itu baru bangun karena gue tidur jam 3, terus gue bangun jam 2. Kayak gue tuh sebenarnya bangunin kan jam 8 untuk dokter tadi harusnya. saya tidur lagi. Gak mau, gue langsung tidur. Gara-gara gue disuruh cabut gigi gue takut. Iya jangan. Gue takut kamu gue dong nggak mau kata gue takut banget sih gigi ini gue tuh. Gigi depan lu. Yang belakang. Oh iya. Nah kakak gue juga tahu baru cabut gigi, dia nggak bisa ngunyah di sini, jadi dia ngilu gitu loh. Jadi ngunyah Yang behel ya? di sininya lah. 1 apa 2? Jadi nggak apa gue beraniin banget, gue kejang sih. Tapi emang kayak gitu nggak sih? Iya, tapi gue takut banget Biar mundur dia. Itulah. Makanya gue takut kan. Apalagi gigi atas kan sih, katanya ya ada isu-isu kalau misalnya dicabut gigi atas mota kan. Dan oh iya itu Ya takut kan, banget coy. makanya itu gue tadi itu ya udah berdebat sama mak gua, bapak gua, mbak gua. Dia orang bertiga masuk ke kamar. Gua gitu, iya ya nanti gitu. Sambil merem. Gua sampai dibilang sama bapak gua, obat kamu ya digituin sama. Gua sama dong kayak apa sih? Gue tuh dari pagi loh sebenarnya sih udah bete sama orang tua gue. Karena gue tuh dituduh yang enggak. Dia orang tuh paleng tapi ngomongnya nggak kayak gitu loh, jijik gue juga nyulut. Gue sih masuk kalau orang yang dia orang tuh paleng sendiri tapi dia orang tuh nyulut emosi gue juga gitu loh. Anjing, Makanya kan sama kan bisa. gue mempunyai prinsip saya akan lawan. Jadi setiap ada yang marahin gue, saya akan lawan. Gak boleh orang itu menang, harus gue yang menang. Prinsip ya, mindset, tanamkan IQ mindset. plus ketenangan. Ya benar. Terapkan mindset saya akan lawan kepada diri kalian. Rasa malas kalian saya akan lawan. Benar. Tapi apa yang mau lo lakuin semasa hidup? Rencana besar lo. Rencana besar gue ini akademik sih, gue lebih tepatnya sih. Gue bakal belajar semua software karena alhamdulillahnya ada rezeki kan beli laptop yang lebih proper. Lu udah punya laptop? Belum, masih dikit lagi, dananya masih dikit lagi untuk beli gitu. Cuman udah nemu kan barangnya, alhamdulillah. Gue bakal belajar semua software yang bakal dipakai biar gue lulus tepat waktu. Gue tuh target gue selalu semester 8. Itu berapa? 4 tahun kan? Iya, semester 8 gue harus udah pergi dari situ biar orang tua gue nggak bayar UKT. Rencana besar gue semester 3 gue ke Jakarta, Gue mendukung apapun itu sebenarnya. Tapi lo harus angkat PC gue kalau misalnya gue nggak mau. gue mau main ke Blok M. Lo mah selalu gitu sama gue. Itu Iya tapi itu kayaknya tapi rencana besar gue kan itu, tapi kalau nggak kesampaian seenggaknya gue mau lebih aktif aja sih semester 3 karena gue udah ngerasa semester 2 ini gue udah lelehan, semester 1 gue udah kebantai tugas, di semester 3 ini kita bantai kegiatan. yes. Gue mau kalah gue nggak mau kalah sibuk maafnya.
nggak apa-apa, apapun itu yang lo lakuin gue dukung, benar-benar gue dukung. Kayak misalnya mau itu asalkan positif ya. Lo juga gue dukung. Kan lo ada support system, jadi gue nggak apa-apa. Tapi lo lah yang tetap support system pertama gue kok, karena lo yang pertama nemenin gue pertama kali. Tapi gue itu ya beneran lo gue ngomong. Tapi gue beneran waktu gue ngomong kayak gue seneng banget ada orang tua karena kita dari kecil kan dari kelas 7 Bener-bener dari gue belum main sumpah. jadi gitu deh. Teman sih bisa. Terus tuh gue seneng kenapa kalau misalnya lo ngasih tau kalau gue ngomong kayak gitu tuh gue gak cemburu yang besar gitu. Gue seneng ada orang lain yang ngomong, tapi lo jangan ngerusain gue juga ya. Gak dong, gak akan. Karena kalau misalnya ada apa-apa di dia, pasti gue datangnya ke lo, kan itu menunjang. Jadi gue gak mau jadi orang yang kayak gitu. Lo kalau misalnya udah dapet cowok yang match, terus itu sesuai itu kalau banget, lo juga jangan lupain gue ya. Pokoknya jangan lupain gue apapun itu. Kalau lo jadi DPR juga udah masuk ke partai-partai, lo mau nggak minat gak masuk partai-partai gitu? Yang misalnya Gue mau jadi, gue gak mau loh yang freelance semua. Gue mau jadi PNS terus sekali gue sampai enggak sampai seknek kalau bisa. Jadi ini bagus, gue minta lo di PUPR. ada proyek kan. Iya, karena persyaratan masuk kerja sekarang tuh CV, terus itu apa namanya sih? Oh, Kayak prestasi. ya prestasi, terus juga pengalaman kerja, terus yang terakhir itu orang dalam. Apa lagi ya? Lo mau ngomong apa sama gue? Apa yang mau lo sampein ke diri lo sendiri, tapi biar nggak dilakuin ke gua gitu, ada nggak? Kayak misalnya lo Coba lo dulu deh. Lo sampein ke gue. ya gua nyampein ke lo